Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4 disiplin positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2. Yang pertama, Pak Jamaani sebagai penjawab pertanyaan. Saya sendiri Laila Ramadhani sebagai presenter dan Memike Efronika Sari sebagai notulen. Adapun yang akan kami bahas adalah kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Pajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Pajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak cukup baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab lirih, gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu, tidak kasihan sama ibu? Dan Pajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya? Yang pertama yaitu penghukum. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, karena pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu, tidak kasihan sama ibu. Dan Pajar pun hanya diam membisu. Membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Pajar menurut kelompok kami adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, dengan memperlakukan dan menganggap Pajar bahwa dia mampu mengerjakan, dengan memberi kesempatan, dengan menuntun, bukan disuruh duduk kembali. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaannya yaitu apakah 1. Pajar, apakah kamu mengetahui peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan kelas kita? Pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mengembalikan tanggung jawab pada Pajar untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru, sehingga motivasi untuk berubah datang dari dalam diri Pajar sendiri. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?
Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit, Dino?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir, kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer. Yang pertama, Ibu Suti menstabilkan identitas dengan membawa kedua anak ke ruangannya, menenangkan keduanya dan mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif." Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bahwa bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan Ibu Suti dengan memberi solusi untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru tata busana. Sedangkan Anto dikuatkan Ibu Suti dengan bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, hormat, yaitu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kasus 3 dan kasus 4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.